Di seluruh dunia, negara-negara sekarang berlomba-lomba membuat beragam proyek kota baru untuk berbagai macam tujuan. Contohnya, NEOM milik Arab Saudi, proyek ambisius yang direncanakan membawa Saudi keluar dari ketergantungan minyak agar bisa bertahan di dunia modern. Kemudian ada juga Ibu Kota Negara Baru Indonesia yang direncanakan sebagai pondasi baru untuk membuat akses ibu kota jadi lebih mudah dan memisahkan antara kota bisnis dan juga kota pemerintahan layaknya negara-negara maju di dunia. Proyek-proyek kota baru ini memang terdengar spektakuler. Namun, meski begitu, tidak ada yang menjamin kalau proyek ini tidak akan gagal. Dunia sudah berulang kali memperlihatkan bagaimana proyek kota baru menjadi gagal dan cuma menghabiskan anggaran yang sia-sia. Penasaran dengan kota baru mana saja yang dianggap gagal? Mari kita simak bersama di video kali ini. Pertama, mari kita mulai dengan Forest City yang ada di Johor, Malaysia. Forest City adalah proyek ambisius dari China untuk Malaysia dan disediakan sebagai bagian dari proyek One Belt One Road China yang juga ambisius. Nilai investasi untuk menyempurnakan kota ini berada di angka yang sangat menakjubkan, yaitu 100 miliar US dollar atau 1.637 triliun rupiah. Pada rencananya, Forest City diharapkan menjadi kota futuristik di Malaysia yang mampu membawa 1 juta orang untuk tinggal di sana. Makanya, kota ini memiliki konsep yang begitu spektakuler. Mulai dari ramah lingkungan dan manusia, memiliki ruang terbuka hijau yang mudah diakses, sistem transportasi publik yang sempurna, dan juga menjadi pusat ekonomi baru di Malaysia, seperti pendirian cabang perusahaan besar dunia dan juga menjadi pusat perbelanjaan modern milik Malaysia. Nah sayangnya, Forest City yang sekarang malah jauh dari konsep ideal tersebut. Bahkan, tempat ini dianggap sebagai kota hantu. Dalam liputan BBC, bisa dilihat kalau kota ini begitu sepi di siang hari. Dan lebih parah lagi di malam hari, karena tidak ada tempat publik yang terbuka dan hanya ada beberapa unit apartemen yang terisi. Kondisi kota hantu dari Forest City ini disebabkan berbagai macam hal, mulai dari kondisi keuangan Garden City sebagai pengembang utama proyek ini yang begitu buruk karena persoalan hutang, makanya cuma 15% dari keseluruhan proyek yang terrealisasikan. Kemudian, hunian yang enggan ditempati warga karena tidak adanya fasilitas penunjang yang memadai. Shopping mall yang diharapkan bahkan terlihat seperti gedung berhantu. Tidak adanya warga berarti tidak ada perputaran ekonomi yang membuat nasib kota ini makin buruk. Menurut beberapa warga lokal, seperti Hasmi Hanafia, menggambarkan kondisi tinggal di Forest City sangat stressful dan tidak ada harapan di sana. It's multi-billion project. It's supposed to be good. It's supposed to meet expectation, but it's frustrating. Ya, meskipun ada juga penduduk yang masih optimis seperti Lim yang menurutnya seiring waktu, Forest City akan menjadi ramai dan berhasil seperti rencana awal. In that sense, I mean that they feel that this one is still quite have potential. So that's why they still keep well maintained. Dari Malaysia, sekarang kita pindah ke Cina untuk melihat sebuah kota bernama Tianducheng. Kota ini juga dikenal dengan nama Paris palsu. Nama ini jelas adalah yang paling mudah untuk menggambarkan Tianducheng yang dari segala sisi memang mirip dengan Paris. Mulai dari desain kota, desain bangunan, dan juga menara Eiffel. Bahkan, interior dari hotel kawasan ini menganut gaya Eropa klasik dengan berbagai tiruan lukisan terkenal seperti lukisan Mona Lisa, Raja Prancis, dan juga penobatan Napoleon yang spektakuler. Desain kota ala Eropa ini untuk memberikan pengalaman tinggal yang menarik bagi orang-orang yang berminat. Sangat cocok dengan tujuan utama pemerintah Cina dalam membangun Tianducheng, yaitu untuk membuat daerah hunian baru di Cina untuk mengurangi sesak di Beijing. Rencananya, Tianducheng harusnya bisa menampung hingga 10.000 warga. Namun sayang, di realisasinya kurang dari 2.000 warga ini tinggal di kota tersebut. Kemalangan yang menimpa proyek Tianducheng disebabkan oleh berbagai macam hal. Bukan karena orang Cina nggak suka ya tinggal di pemukiman gaya Eropa, tapi karena alasan lain. Pertama, ada sistem transportasi buruk. Tianducheng ternyata terletak di kawasan pedesaan. Nah, untuk mengakses stasiun kereta utama, butuh waktu tempuh sampai 1 jam menggunakan mobil. Kedua,
Langit Tianducheng cenderung berwarna abu-abu gelap nih karena polusi udara yang disebabkan pabrik hasil pertanian di sekitar kawasan itu. Ketiga, adalah kebersihan termasuk sanitasi yang buruk dan juga kawasan wisata yang kotor. Namun meski memiliki berbagai macam masalah, banyak pensiunan di Cina yang memilih membeli properti di Tianducheng sebab menurut mereka, Tianducheng jauh lebih tenang daripada Beijing dan lebih modern dibandingkan kawasan pedesaan lain, tempat sempurna untuk beristirahat di masa pensiun. Cina yang mengalami perkembangan jumlah kelahiran dalam beberapa tahun terakhir memang dikenal memiliki masalah hunian. Makanya banyak proyek kota baru yang dilakukan, tapi berakhir menjadi kota hantu. Selain Tianducheng, adalah kota bernama Ordos yang dijuluki sebagai kota hantu terbesar. Awalnya, kota ini direncanakan bisa dihuni hingga 1 juta penduduk, namun sekarang penduduknya tidak lebih dari 100.000 orang saja. Kurangnya penduduk Ordos disebabkan berbagai macam hal, seperti jaraknya yang terlalu jauh, yaitu 560 km dari Beijing. Kemudian, harga properti di sini juga mahal. Pemerintah Cina sudah melakukan berbagai macam cara untuk mempromosikan Ordos, mulai dari membuat taman kota, monumen ikonik, stadion bola, museum unik, hingga penurunan harga properti. Namun semua ini tidak bisa berhasil hingga sekarang. Bicara tentang proyek kota baru gagal, Turki juga jadi salah satu negara yang mengalami nasib naas tersebut. Burj Al Babas adalah sebuah kota menarik di Turki yang berakhir sebagai kota hantu. Kota ini awalnya dibangun pada 2014 untuk menarik mata investor Timur Tengah mendapatkan properti unik. Bisa dilihat kalau bangunan yang ada di tempat ini berbentuk layaknya sebuah kastil Disney yang berjejeran. Setidaknya ada 732 kastil di area tersebut. Dalam pandangan yang lebih luas, tanah lapang yang melengkapi area ini betul-betul memberi sensasi seperti berada di negeri dongeng. Nilai investasi untuk proyek ini sangatlah besar, mencapai 200 juta US dollar atau 3,2 triliun rupiah. Harga satu unit kastil ini berkisar antara 370.000 US dollar atau 6,06 miliar rupiah hingga 530.000 US dollar atau 8,68 miliar rupiah. Pasar utama dari wilayah ini adalah para sultan dari Timur Tengah yang memang memiliki selera unik seperti membeli kastil. Nah, namun sayangnya, hingga tahun 2024 atau 10 tahun setelah proyek ini launching, Burj Al Babas tidak kunjung hidup. Alasan utama kenapa Burj Al Babas ini menjadi proyek yang gagal adalah ringkihnya properti yang ada di sini. Tahun 2018 terjadi sebuah badai hebat di kawasan tersebut yang membuat beberapa bangunan rusak parah bahkan rubuh. Akhirnya, pihak pengembang yaitu Sarod Group harus melakukan berbagai atau perbaikan yang gila-gilaan. Bangunan belum beres, Sarod Group malah mengumumkan kebangkrutan dan membuat Burj Al Babas gagal diselesaikan. Sekarang, tempat ini sudah seperti kota hantu dalam sebuah dongeng yang dihuni oleh Dracula atau penyihir berwajah serem. Dari Turki kita pindah ke negara tetangganya yaitu Cyprus. Negara kecil di Eropa ini pernah menjadi primadona dunia. Di tahun 1960-an, kota bernama Varosha di Siprus menjadi kota wisata nomor 1 di dunia, yang bahkan diminati banyak artis Hollywood terkenal. Di puncak kejayaannya, Varosha menjadi tempat paling produktif bagi Cyprus, di mana ada berbagai proyek pembangunan hotel dan tempat hiburan. Sayangnya, Varosha mengalami nasib naas. Tahun 1963, konflik SARA di sana pecah dan membuat kekacauan yang luar biasa. 11 tahun kemudian, tahun 1974, menjadi puncak konflik di mana Yunani melakukan kudeta di Cyprus. Dan 3 hari setelahnya, Turki masuk dalam pertempuran tersebut. Varosha yang menjadi primadona wisata, malah menjadi medan perang utama. Akhirnya, tidak butuh lebih dari 24 jam, wilayah ini pun kosong. Penduduknya kabur ke wilayah lain, menghindari pembantaian dari perang yang terjadi. Sekarang, Cyprus menjadi 2 bagian. Ada yang menjadi wilayah selatan dan utara. Kemudian ada buffer zone yang dikendalikan oleh PBB. Setelah pembagian kawasan, Varosha menjadi wilayah yang ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai hingga sekarang. Bisa dilihat, gedung-gedung yang menjulang tinggi di wilayah ini sudah tampak usang dan menyeramkan. Beberapa bangunan yang hancur karena dampak perang juga masih bisa dilihat dengan jelas. Varosha memberikan gambaran jelas bahwa sekaya apapun sebuah daerah konflik bersenjata bisa mengakhiri segalanya.
Seluruh kota yang terbengkalai tadi setidaknya mengajarkan kita kalau proyek ambisius tidak selamanya berhasil, bahkan bisa berakhir menjadi momok yang merugikan. Semuanya bergantung pada kebijakan dan juga manajemen pemerintah. Jangan sampai proyek yang dibuat malah bukan untuk warga, tapi hanya untuk hasrat ambisi pemerintah saja. Akhirnya ya seperti tadi, proyek dengan nilai fantastis malah merugikan.